yang ketemu cuma 2 orang. Itu juga dalam keadaan ada yang pingsan, ada yang lupa-lupa. Yang satu entah kemana nggak tahu. Terima kasih sudah klik video ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Ingat, subscribe ya. Kok diam? Subscribe dong. Dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Leo Misteri. Kali ini aku bakal ngobrol horor lagi nih, dan tamu aku adalah Bang Arjun atau Pak Raji. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kali ini kita bakal ngobrol tentang horor. Waduh, ngobrol horor ya. Untung nggak malam ini. Nggak apa-apa kalau siang-siang. Percaya nggak dengan adanya hantu? Hantu ya. Hmm. Aduh, kalau hantu antara percaya sama enggak sih, tapi kalau jin saya percaya karena jin kan ada dalam Quran. Iya. Tapi kalau hantu ya percaya nggak percaya, dibilang nggak percaya gimana ya, soalnya saya juga pernah itu, tapi itu nggak tahu hantu atau apa, atau setan atau jin, tapi ya pernah lah, ada lah pengalaman yang Ada pengalaman di mistis. luar akal gitulah. Oh. Menurut kamu nih ya, kan ada jin kan ada di Al-Quran. Iya, Nah, memang. sebagaimana manusia kan bisa mencelakai orang lain. Kalau aku nih bisa kan mukul orang. Iya. Nah, bagaimana dengan jin? Apakah dia bisa mencelakai manusia? Menurut kamu Ya, gimana? dari yang saya dengar memang katanya jin itu kan juga sama ya seperti manusia, ada yang baik, ada yang jahat, mungkin ada juga yang suka iseng. Bagian kan apa? Jin ini kan makhluk gaib ya, Iya, makhluk gaib. Mereka kalau iseng kita kan nggak tahu ya. Iya, kita nggak tahu. Dia Nggak nyolek, bisa lihat kan? dia nyolek kita nggak bisa apa ya? Itu jin genit. Nah, mungkin tuh jin genit. Kalau jin iseng kan dia nonjok kita, mungkin dia apa? Main-mainin kita kan nggak tahu. Iya. Kayak hantu Kan dulu jin kan. mungkin kan mereka iseng itu kan sekehendak mereka ya. Beda dengan manusia. Kalau iseng kan kita tahu. Tapi kalau mereka di belakang ini, mungkin di samping kita juga ada mungkin ini. Kita nggak tahu. Mana ya? Siapa tahu ada kan, kita nggak tahu. Kalau mereka mau iseng kan bisa aja. Iya. Katanya kamu tadi kan merasakan hal yang mengalami hal mistis. Iya. Bisa diceritakan gimana tuh ceritanya? Sering ya kalau hal-hal mistis, sering. Dulu kan saya pernah nulis cerpen ya, coba-coba nulis cerpen. Saya nulis Apa tuh judulnya? judulnya kalau nggak salah dulu itu apa ya? Sebentar. Tersesat di hutan ya. Tersesat di hutan itu ceritanya saya bikin cerita tentang, kan ada di Kalimantan Selatan kita mengenal legenda Gunung Halau-Halau. Ya, Gunung Halau-Halau. Tapi itu saya bikinnya fiksi ya. Saya tidak tidak tahu yang pastinya seperti apa, dan mungkin yang saya tulis itu berbeda dengan legenda yang ada, saya tidak tahu juga. Itu saya nggak tahu kenapa ya, waktu saya nulis siang-siang itu apa, inspirasinya itu kayak nggak ada gitu, nggak jalan. Saya coba nulis sore, mampet gitu inspirasinya. Terus saya coba sore, tetap. Saya coba malam, nggak bisa, saya tidur. Jadi kapan nulisnya? Nah ini saya kebangun jam 2 subuh, nyalain laptop, malah lancar. Jam 2 subuh. Malah lancar. Kan saya mulai itu apa, dari belum mistisnya belum masuk kan, lancar. Saya nulis 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, masih lancar. Nah ini pengalaman mistisnya di sini. Waktu saya nulis itu udah masuk bagian mistisnya, langsung kayak ada yang nempuk pundak saya waktu itu. Nah, langsung. Ngeri ya. Itu Padahal gak ada orang tuh. nggak ada, saya kan di rumah sendirian, nggak ada orang. Jomblo. Ya waktu itu masih jomblo, dan sampai sekarang masih jomblo. Itu enggak, sebenarnya enggak langsung, dia enggak langsung nepuk itu, enggak. Pertama-tama itu kan kayak semacam ada agak dingin gitu. Kan memang subuh-subuh kan memang dingin, tapi hawanya itu agak berubah gitu. Tapi enggak sedingin sikap baru. Iya, tidak sedingin sikap mantan gitu. Itu ya. Apa, suasananya itu agak berubah gitu kan. Apa kayak suara-suara binatang juga nggak ada waktu itu kan. Padahal biasanya kan ada kayak jangkrik atau kodok, biasanya sering. Nah waktu itu nggak tahu kenapa, waktu saya mulai masuk bagian mistisnya itu
suasananya itu berubah. Bener, kalau yang kamu tulis itu gimana tuh? Berarti bisa diceritain ya sedikit? Ya waktu itu kan ceritanya tentang sekelompok anak muda. Anak muda. Mereka ini mendengar dari orang tua gitu kan tentang legenda gunung ini. Kemudian mereka ini ada yang nggak percaya gitu bahwa benar-benar ada gitu kan. Nah mereka semacam taruhan gitulah, berani apa enggak gitu kan naik ke sana. Nah waktu itu kan apa yang saya tulis itu, waktu mereka naik itu kayak ada orang tua negur gitu. Ada orang tua menegur mereka, "Dek mau kemana?" gitu. Pak, kami mau ke atas. Orang tua ini menegur, sebaiknya kalian jangan naik ke atas, kalian pulang aja. Jadi disarankan untuk pulang. Disarankan untuk naik pulang. ke atas Sebenarnya ya. orang tua itu udah menyarankan untuk pulang. Soalnya katanya ini sebentar lagi malam deh katanya. Wah, padahal kan waktu itu baru sekitar ya jam, dalam setting cerita saya itu saya bikin mereka itu naik itu sekitar jam 3, jam 4 lah. Jam 3, jam 4. Nah orang tua ini bilang sebentar lagi malam deh. Sebentar lagi malam. Nah, mereka ini kan nggak peduli, soalnya mereka juga apa namanya anak muda kan. Mereka tetap ingin mencoba gitu, apa semacam uji nyali gitu kan. Uji nyali. Jadi nekat. Mereka ini nekat. Nah terus orang tua tadi ngancam, kayak semacam memberikan ancaman begitu, kalau kalian nekat nanti kalian ada yang nggak pulang gitu. Ada salah satu di antara kalian yang nggak pulang itu, kalau nggak salah itu 4 orang ya. 4 orang. Kalau nggak 4 orang atau 5 orang, nanti kalian bisa naik ke atas semua, tapi turunnya pasti ada satu yang tinggal gitu, nggak akan balik. Tinggal maksudnya di alam gaib? Ya mungkin ya dalam setting cerita saya itu saya bikin mereka dalam apa namanya orang tua ini mengancam bahwa akan ada yang hilang gitu lah, hilang atau mati atau apalah, pokoknya nggak balik begitulah. Jadi terpisah ya. Iya, nah mereka ini kan nggak peduli. Mereka juga tetap mau uji nyali, mereka juga udah terlanjur taruhan kan siapa yang lebih paling berani. Nah waktu saya nulis bagian itu, hawa dingin tuh makin berasa. Padahal saya nggak pakai kipas angin, nggak pakai AC karena emang nggak punya. Ya. Nah itu hawa dingin, saya sebenarnya sudah mulai takut juga kan. Tapi saya teruskan. Nah waktu teruskan itu ada yang nepok di sini. Nepok. Wah, apa nih? Nggak ada orang, nggak mungkin ada orang kan. Pintu juga dikunci semua. Kayak di rumah sendiri. Kayak ada yang nepok gitu. Saya langsung berhenti waktu itu. Takut juga sih, saya takut. Jangan-jangan aneh. Laptop saya matikan. Saya tidur. Bukannya tiduran. Hawanya udah berubah lagi, hawanya berubah. Udah enak lagi. Suara-suara binatang malam itu udah ada lagi. Kan aneh, ya kan? Iya. Akhirnya karena saya nggak bisa tidur, saya terusin lagi. Nulis lagi. Nah, yang itu ini sampai di mana? Di klimaks ini? yang tadi itu belum klimaks, itu kan masih pertengahan lah. Masih pertengahan. Mereka nekat tadi kan. Nah, setelah ditegur orang tuanya nekat, Pak, tetap aja mereka belum naik. Ini belum. Tadi kan belum sempat nulis sampai naik. Mereka belum. Nah, waktu saya nurusin itu, yang saya tulis itu begini, mereka nekat gini kan, mereka nggak peduli sama kakek, akhirnya pergi. Nah, antara mereka ini malah jadinya timbul pertentangan juga akhirnya. Soalnya begini, kata yang satu, kamu tadi lihat nggak kakek itu datang? Dari mana? Nggak ada yang tahu. Kakek itu kan nggak tahu dari mana. Nah, itu orang beneran atau? Saya juga nggak tahu. Apa mungkin itu yang nepok bau, saya juga nggak tahu. Bisa jadi itu. Iya, akhirnya saya tulis lagi. Datang lagi. Hawa dinginnya datang lagi. Saya tetap nekat juga. Sama seperti anak-anak muda itu. Saya nekat. Ya, terusin. Anak mudanya, saya tulis anak mudanya naik, saya juga terus nulis. Untuk kelanjutan kisahnya itu gimana? Iya, mereka akhirnya begini. Ada dari 4 orang ini, kalau 5 orang ini. Mereka bertentangan. Tadi katanya mungkin dari sana gitu kan, kakeknya datang, nggak ada yang bisa memastikan. Kakeknya pergi juga tiba-tiba hilang, nggak ada yang tahu kakeknya arah kemana gitu kan. Nah mereka ini udah mulai ada yang agak takut juga kan. Akhirnya 2 orang memutuskan untuk turun. Ya udah, kami kalah taruhan gitu kan. Ya udah, kami kalah uji nyali.
yang 3 naik ini. Nah sampai di sini belum klimaks kan, datang lagi anginnya, angin dinginnya datang lagi. Saya Lanjut nggak? lanjut, tetap lanjut, ditepuk lagi sebelah sini, Itu yang ketiga tuh. 2 ditepuk 2 kali. Nah bahaya nih. Waktu itu mungkin sekitar jam 3 ya, belum subuh, waktu azan subuh belum lah, mungkin jam 2 jam 3. Ya udah, saya nggak mau nekat juga kan, ya udah berhenti dulu. Kayak peringatin tuh. Iya. Udah gitu yang diatur sih kayak gitu ya. Iya, diperingatin mungkin juga kan. Saya tiduran lagi, hilang lagi hawa dinginnya hilang lagi. Mungkin enggak karena kamu tidurnya dekat kompor enggak? Oh enggak lah, saya tidur di kamar. Oh, dekat kompor bisa kebakaran ya kan? Ya apa ya, setelah itu kan saya rasanya rasa dingin itu hilang, saya berani lagi yang lain lagi laptopnya. Udah lanjut lagi kita. Udah berapa kali? Udah 4 kali loh. Iya. Pokoknya harus selesai gitu. Saya udah nggak mau peduli, ini cerita harus selesai. Saya tulis. Kebetulan mau dikira itu, waktu itu saya ikut lomba apa ya? Kayak semacam ada event penulisan gitu lah, tentang horor gitu. Vlognya harus selesai soalnya pagi harus dikirim. Saya udah nggak mau peduli, soalnya anak-anak muda yang 3 orang ini juga udah nggak peduli, mereka tetap naik kan. Tetap naik gitu. Ceritanya kan mereka tetap naik. Nah di atas itu ya begitu, waktu mereka sampai di puncak mendadak gelap. Kayak semacam angin kencang gitu. Tiba-tiba cuacanya jadi gelap, kayak mau malam. Tadi jam berapa tuh? Waktu mereka naik itu sekitar jam 3. Jarak dari bawah ke atas itu paling, ya kalau normal kan paling setengah jam. Jadi kan secara normal ya anggaplah 1 jam 4 lah, nggak mungkin kan malam. Oh itu udah dekat dengan puncak kan? Iya, soalnya kan nggak terlalu tinggi juga kan ceritanya gunungnya. Jadi mungkin ya 1 jam itu udah lama banget kan naiknya. Kenapa tiba-tiba waktu mereka sampai di puncak itu kayak cuacanya mendadak mendung, mendadak gelap gitu, angin kencang, kayak semacam apa ya itu, kayak badai gitu. Kayak semacam badai. Terus apa tuh yang terjadi dengan mereka? Mereka ini udah nggak bisa lihat temannya, udah nggak bisa, gelap. Mereka lari-lari nggak karuan gitu, lari-lari. Jadi terpencar atau? Terpencar, akhirnya 3 orang terpencar. Ya. Yang 2 tadi kan udah lari duluan di kampung. Mereka udah pulang ke kampung. Iya, di kampung. Mana tuh yang 3 orang? 3 orang ini terpencar. Mereka kan udah nggak bisa lihat juga. Lari-lari. Bisa pulang nggak ketiganya? Nah, yang 2 orang ini sampai ke kampung, cerita ke orang kampung. Nah, ini ada yang lupa. Sebenarnya waktu mereka berangkat, mereka singgah di warung, diperingati sama tukang warung. Sudah diceritakan nggak usah meninggalin jadi pulang. 2 orang tuh yang peringati ya? Iya. Itu sebelum yang si kakek tadi? Sebelum itu, waktu mereka belum ke atas, itu tadi lupa diceritainnya. Nah yang 2 orang ini yang turun, mereka mampir lagi ke warung itu. Nah tukang warungnya nanya, lah tadi kan katanya berangkat 5 orang, temanmu mana? Mereka tetap maksain naik gitu. Wah ini kata tukang warung, bahaya ini. Ya udah, kita panggil warga desa, kita cari gitu. Ini di desa ini masih sore, jam 4 sore. Di atas sudah malam. Di atas yang ceritanya yang di atas itu. Iya, kayak dimensi lain gitu ya. Ya mungkin. Nah saya ini diganggu lagi. Saya lagi. nulis ini diganggu lagi. Tapi saya udah nggak peduli kan. Saya pokoknya harus klimaks gitu. Nah ceritanya itu kan mereka dicari sama. Ternyata yang ketemu cuma itu waktu mereka naik ke atas ini, di atas sudah normal lagi, udah sore lagi ya, udah sore lagi. Yang ketemu cuma 2 orang. Itu juga dalam keadaan ada yang pingsan, ada yang lupa-lupa. Yang satu entah kemana, nggak tahu. Mungkin mana ya. Jadi, nah ini kalau saya merinding nih. Jadi yang satu itu memang nggak ada, yang lain, yang 2 orang yang terpencar tadi memang dapat ya, tapi dalam keadaan luka-luka, ada yang luka, ada yang jatuh. Pokoknya kan gelap, mereka nggak bisa lihat apa, ada yang nabrak pohon, ada yang apa jatuh segala macam.
Tapi selamat kan yang 2 orang tuh, yang satu Selamat, yang satunya hilang. Ceritanya kan seperti itu. Nah, saya yang nulis juga terus diganggu itu. Merinding juga ya kisahnya. Merinding, memang benar. Ya, saya merinding. Sekarang Pesan kamu nih. ya, Pesan kamu buat para pendaki mungkin. ya gimana ya? Mungkin kalau kita mau mendaki, kita ada diperingati orang, mungkin ya jangan nekat juga ya. Atau paling enggak kita kalau mau mendaki kita minta izin sama yang warga sekitar, Warga atau sekitar. kalau bisa minta Dampingin pendamping gitulah. ya, Mungkin guide gitu juga ya, iya, dari semacam tempat guide lokal. gitu. Iya, Karena bisa tersesat. iya kan kalau kita nggak juga lokasi kan kita juga nggak tahu ya, lokasi kita juga nggak tahu. Dan harus berhati-hati juga ya. Jangan Iya, sampai benar. melakukan hal-hal yang Iya, yang nggak karuan di gunung. soalnya kita kan kita juga nggak tahu kalau di lingkungan semacam di gunung-gunung itu kan lingkungan hutan liar apa jarang ada manusia, mungkin memang dihuni sama jin ya. sama jin. Makanya kita kalau naik gunung kan biasanya kita dinasihati jangan buang air sembarangan. Iya. Karena bisa saja kita kencing di rumah mereka atau kita nginjak anaknya mungkin ya. Bisa bengkak tuh selang. Iya bisa. Tapi kalau mau memperbesar kan nggak apa-apa ya. Iya. Oke, jadi itulah teman-teman cerita kita hari ini dengan Bang Arjon. Semoga ini menambah wawasan pada teman-teman dan semoga ini menjadi pesan nasihat ya Iya. untuk para pendaki agar berhati-hati setiap ingin naik ke pegunungan. Iya benar. Nah, Terima kasih itu tadi, hati-hatilah. Iya. Jangan kalau dinasihati orang jangan gitu, sebaiknya Ya, dituruti jangan. aja lah. Nah. Atau lebih baik minta dampingi aja dampingi. ya. Jadi jangan melakukan hal-hal yang ya karuan. Hormati Iya, juga benar. orang-orang yang makhluk lain di sana. Jadi karena Iya, kita benar. nggak tahu ya apakah Benar, memang benar. ada penunggunya atau ada yang pasti jin itu Iya, memang ada. ya. memang ada. Jin Ada. memang ada. Nah, Tapi kita tidak tahu mereka di mana kan. Hmm. Bisa aja di bawah kaki kita bisa aja kan. iya. Kita nggak Dalam tahu. celana mungkin. Oh, mungkin. Kalau kita suka, kalau kita malam suka mimpi yang aneh-aneh mungkin mereka itu. Mungkin ya. Nah. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.